Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini Bu Erni akan menyampaikan ringkasan materi mengenai peluang. Peluang disebut juga dengan kemungkinan. Nah, untuk mempelajari peluang ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Nah, adapun titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel yang tadi. Nah, untuk mencari ruang sampel, berapa banyak ruang sampel bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan membuat diagram pohon, yang kedua dengan membuat tabel. Nah, sebelum Bu Erni jelaskan, silakan adik-adik klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, Bu Erni ingin melanjutkan menjelaskan mengenai mencari ruang sampel. Yang pertama adalah dengan membuat diagram pohon. Misalnya kita mencoba untuk melempar dua mata uang. Nah, mata uang yang pertama, atau saya tulis M1, ada kejadian bisa muncul angka atau bisa muncul bagian gambarnya. Nah, itu mata uang yang pertama. Kemudian untuk mata uang berikutnya, mata uang yang kedua. Nah, ini saya tulis di sini mata uang yang kedua bisa muncul angka atau gambar. Sehingga mata uang yang pertama bisa berpasangan dengan mata uang yang kedua. Ini angka dengan angka, angka dengan gambar. Nah, demikian juga dengan mata uang pertama gambar bisa berpasangan dengan angka, bisa berpasangan dengan gambar pada mata uang yang kedua. Nah, jadi ini mata uang pertama muncul angka dan gambar. Ini mata uang yang kedua. Angka pada mata uang pertama bisa berpasangan dengan angka juga pada mata uang yang kedua. Nah, dari sini kita bisa menentukan ruang sampelnya adalah A, angka dengan angka dengan gambar, kemudian ini gambar dengan angka, kemudian ini gambar dengan gambar. Nah, seperti ini. Sehingga dari situ ada ruang sampel sebanyak 4. Nah, banyaknya ruang sampel bisa ditentukan dengan rumus, yaitu S1 kali S2. S1 ini adalah banyaknya ruang sampel pada percobaan pertama. Jadi pada percobaan pertama itu ada dua ruang sampelnya, yaitu angka dan gambar. Nah, kemudian ini saya tulis 2. Kemudian S2 adalah banyaknya ruang sampel pada percobaan kedua. Percobaan kedua juga ada kemungkinan angka dan gambar. Sehingga banyaknya ruang sampel adalah 2 kali 2, yaitu 4. Nah, ini hasilnya 4. Jadi bisa menggunakan rumus, bisa juga dengan menggunakan diagram pohon. Jika percobaannya lebih dari 2 kali, misalnya sampai 3, 4, atau sampai N kali, maka rumus ini berubah menjadi NS sama dengan S1 kali S2 kali S3. Ini kalau percobaannya ada 3. Kalau percobaannya ada banyak berarti kali SN. Nah, N itu adalah banyaknya percobaan. Nah, kemudian sekarang kalau menggunakan tabel, mencari ruang sampel menggunakan tabel, sebuah dadu dan sebuah mata uang dilemparkan sekali, maka banyak ruang sampel percobaan tersebut adalah, nah, yang pertama adalah sebuah dadu dulu, ada ruang sampel sebanyak 6. Kemudian mata uang ada ruang sampel sebanyak 2. Kalau ini dilakukan bersama-sama, maka ada ruang sampel sebanyak, nah kita tulis ini A1, A2, A3, A4, A5, dan A6.
angka pada mata uang berpasangan dengan 1 pada dadu, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gambar pada mata uang berpasangan dengan angka 1 pada dadu, G2, G3, G4, G5, G6. Banyaknya ruang sampel di sini ada 12. Kalau menggunakan rumus bisa juga banyaknya ruang sampel pada dadu tadi. Nah, dadu ini ya ada 6. Kemudian banyaknya ruang sampel pada mata uang ada 2. Jadi 6 kali 2 12. Nah, kemudian sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A dengan ruang sampel dengan ruang sampel S dirumuskan peluang A atau PA sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi teman-teman sekarang mengerti kenapa kita perlu mengetahui banyaknya ruang sampel, karena banyaknya ruang sampel adalah ukuran yang penting untuk menentukan peluang suatu kejadian. Nah, pada percobaan melempar sebuah dadu, percobaannya itu dilakukan dengan sekali saja. Tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, peluang mata dadu bilangan prima. Misalnya kita simbolkan mata dadu bilangan prima itu A. Mata dadu bilangan prima berapa saja, adik-adik? 2, 3, dan 5. Jadi ini banyaknya A ada berapa? Banyaknya A ada 3. Sedangkan sampelnya mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga banyaknya ruang sampel ada 6. Nah, dari sini adik-adik kita bisa menentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima berdasarkan rumus di atas. PA sama dengan NA yaitu 3 dibagi dengan NS 6, hasilnya adalah setengah. Nah, baik, sekarang kita ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari kejadian A dari N kali percobaan dirumuskan dengan, nah, frekuensi harapan itu simbolnya bisa E atau expectation. Frekuensi harapan dari kejadian A adalah peluang kejadian A dikali dengan N. Nah, N ini merupakan banyaknya percobaan. Contoh, sebuah dadu dilempar 50 kali. Jadi N-nya adalah 50. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, frekuensi harapannya adalah PA kali N. Peluangnya tadi adalah setengah. Setengah kali 50, hasilnya adalah 25. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.